Konservasi seni itu adalah pekerjaan merawat, memperbaiki, kemudian juga menjaga sebuah karya seni ataupun benda-benda seni yang sudah menjadi warisan budaya maupun menjadi benda-benda yang mempunyai nilai sejarah agar usianya lebih panjang. Kalau dari sisi kimia mungkin bisa digambarkan bahwa konservasi seni itu adalah proses menghentikan atau menghambat reaksi kimia. Contohnya ada reaksi oksidasi, reaksi hidrolisis maupun reaksi degradasi karena adanya cahaya seperti cahaya matahari dan cahaya yang lainnya. Menurut saya konservasi seni itu mirip dokter spesialis ya yang merawat karya seni maupun cagar budaya. Belajar konservasi itu mulai dari menganalisis sebuah objek, mungkin dari ilmu bahan, dari kemampuan skill yang didapat seperti gambar. Itu kan kalau di restorasi kan kita perlu skill untuk menggambar ulang, mencampur warna agar warna-warnanya sama saat restorasi. Selain merestorasi karya, kita juga fokus untuk menganalisis materialnya, dan yang pasti itu adalah dua dunia yang sangat bertolak belakang. Ada science, ada art, jadi kita harus bisa fokus di versi seni-seninya dan juga di sainsnya, dan juga ada cabang lain, dokumentasi juga, sejarah seni juga, jadi banyak banget, nggak cuma konservasi. Konservasi seni dengan bikin karya baru, menurut saya itu sesuatu yang sama porsinya ya, antara mengkonservasi dengan membuat karya yang baru. Kalau mungkin membuat karya yang baru itu menjadi seniman, tapi kalau menjaga dan merawat itu menjadi konservator. Ada dua hal yang berbeda. Yang pertama itu membuat karya seni itu terus-menerus menumbuhkan karya seni, sedangkan untuk konservasinya itu merawat benda seni agar benda seni tersebut mempertahankan nilai, maksud, dan keindahan dari seni tersebut. Jadi bisa dirasakan oleh orang lain, bukan cuma senimannya, kayak gitu. Karya-karya lama yang perlu dikonservasi kan pasti memiliki nilai sejarah ya, entah dari lukisannya ataupun entah dari histori pribadi kolektornya, pemiliknya atau senimannya. Itu kalau nggak dijaga ya udah mungkin bakal rusak dan hilang gitu aja, nggak ada karya yang sama lagi kayak yang seperti itu sih. Pentingnya adalah justru menjaga agar ada sesuatu yang masih bisa dilihat, tetap dilihat, dijadikan satu contoh dari generasi ke generasi, yang pasti setiap karya itu menjadi penanda zamannya gitu. Kalau karya seni itu kemudian rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi ataupun musnah, itu generasi berikutnya tidak pernah melihat, mungkin hanya sebuah cerita, itu kurang punya nilai yang kompleks gitu ya. Tapi ketika karya seni itu terjaga dan masih utuh secara fisik maupun kontennya, ini menjadi sesuatu yang bisa generasi berikutnya bisa menggunakan ini sebagai acuan dalam melihat perkembangan zaman. Tapi sebelum dikompres ada yang juga tanpa di ini ya, dikompres. Pas kamu coba solvent lain. Tapi berkabutnya itu sehari setelah dikompres. Memang agak ini ya, kita agak sedikit anomali diisi belajar kimia itu untuk apa gitu. Tapi kalau untuk bidang konservasi seni khususnya, kimia itu lumayan vital ya fungsinya. Jadi yang utama adalah untuk identifikasi material. Jadi sebelum kita memperbaiki objek, kita harus mengenal dulu objeknya apa. Dia terbuat dari apa sih?
Kemudian setelah tahu, kita bisa menentukan bagaimana cara membersihkannya yang tepat. Ilmu kimia digunakan dalam step-step tersebut. Jadi ada alat yang namanya misalnya spektroskopi FTIR, kemudian ada alat yang namanya GCMS, ada alat yang namanya XRF. Itu semua digunakan untuk mengidentifikasi material apa yang ada dalam benda seni. Kemudian juga menentukan pelarut. Itu hal yang lumayan krusial. Pelarut digunakan dalam pembersihan karya seni. Kalau salah memilih pelarut yang tepat, itu hasilnya bisa irreversible atau tidak dapat balik. Kita nggak bisa di-undo kalau sudah terlanjur membuat kerusakan. Nah, mempelajari ilmu kimia itu membekali calon-calon konservator untuk tidak salah mengambil keputusan. Jadi mempelajari dulu sifat-sifat materialnya, utamanya sifat kimianya, kemudian memilih metode yang tepat, baik untuk pembersihan maupun untuk memilih bahan konsolidan yang tepat ataupun bahan filler yang tepat mungkin. Dan juga jangan sampai bahan yang dipilih itu mungkin bisa menyelesaikan masalah sekarang, tapi malah kedepannya menyebabkan masalah yang baru. Nah, itu harus dipelajari sifat-sifatnya gitu. First thing first, aku harus memastikan gloves dan juga masker, kemudian screening karya secara general aja, secara kasat mata. Dari secara umum ini lukisannya apa aja kerusakan yang bisa dilihat oleh mata kita sendiri sebelum move ke mikroskop. Dan setelahnya baru kita ke analisis material kerusakannya. Kalau secara kasat mata lebih ke pendokumentasian awal. Ya, kita harus memastikan karya sebelum dan sesudah terdokumentasi dengan detail. Aku pribadi yang paling tricky di part-part lukisan yang banyak crackingnya. Jadi secara umum sih lukisan ini masih stabil ya. Lebih ke banyak bagian yang chipping. Chipping itu jadi materi kanvasnya itu sangat rentan untuk cracking. Di situ jadi harus memperhatikan pressure-nya dalam wet cleaning. Apalagi ada bagian lukisan ini yang menggunakan teknik impasto. Teknik impasto itu di mana ada struktur lukisan yang lebih menonjol daripada struktur lukisan lainnya, seperti di bagian sini. Nah, kebetulan tempat karya saya ini sungguh sangat sulit ya. Bagi saya itu sangat sulit karena cat yang ada di kanvas itu sudah sangat rapuh dan kebanyakan 70% itu karyanya impasto. Sekarang sudah sampai ke restorasi, mengisi lubang-lubang, dan itu ada yang bolong. Ada bolong, robek, itu harus kita tambal, harus kita jahit ulang. Lalu kita isi dengan seperti gesso, lalu kita cat ulang menggunakan bahan yang berbeda dari cat aslinya. Setelah itu kita varnish ulang lagi. Karya seni itu mencerminkan sebuah zaman gitu. Peran konservator itu cukup penting, terutamanya dalam menjaga warisan budaya. Indonesia memiliki banyak sekali warisan budaya ya, dari Sabang sampai Merauke itu ada banyak sekali yang belum dijaga dengan baik. Jadi semoga kesadaran masyarakat dan juga minat siswa itu lebih tinggi lagi ke program studi konservasi seni. Semoga kita bisa lebih percaya diri lagi sebagai bangsa Indonesia untuk merawat warisan budaya kita secara mandiri dengan cara kita sendiri. Harapannya ya konservasi terus berkembang di Indonesia, dapat merawat dan dapat memberikan pengetahuan untuk masyarakat. Konservasi itu bukan cuma buat tenaga kerja ya, tapi kewajiban kita untuk melestarikan dan merawat benda seni. Semoga ya mereka semua di sana tuh lebih aware sama karya seni.
Seperti halnya seniman yang aware sama suatu karya yang dibuatnya, seperti alat dan bahan yang digunakan atau apa untuk keberlangsungan karyanya sih. Mungkin seni itu dalam istilah lain itu bisa panjang gitu. Hidup itu singkat, seni itu panjang. Ars longa vita brevis.